Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar Blessing Morning yang setia. Mari pada pagi hari ini kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan-kegiatan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Kitab Yunus pasal 1 ayat 6 sampai 10. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan nafas yang segar pada hari yang baru, sehingga kami boleh menikmati rahmat Tuhan yang Kau limpahkan pada kami pada hari ini. Biarlah melalui perenungan firman-Mu, Roh Kudus boleh memeriksa hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesombongan rohani. Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, Asyur terkenal dengan kekejamannya apabila ia menaklukkan suatu bangsa. Ia bisa menyayat-nyayat manusia dan hal-hal biadab lainnya. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di bawah kekuasaan Asyur. Oleh karena itulah Yunus sangat enggan ketika ia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Ninive memberitakan hukuman Tuhan supaya orang-orang Ninive ini bertobat. Karena itu Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dengan kapal ia pergi ke Tarsis. Tetapi ketika ia ada di dalam kapal, ia tidur di ruangan paling bawah di kapal tersebut. Ia tidak mau tahu apa yang akan terjadi ketika ia melarikan diri jauh dari panggilan Tuhan. Namun nahkoda kapal dan awak kapal ingin mengetahui apa yang menyebabkan gelombang ini begitu besar menerpa mereka. Siapa penyebab hal ini? Sehingga mereka membuang undi, akhirnya kedapatanlah bahwa Yunuslah yang terkena undi. Berarti Yunus yang menyebabkan gelombang itu murka atas kapal mereka. Oleh karena itu, nahkoda serta awak kapal menanyakan segala sesuatu tentang diri Yunus. Dan dengan berani dan tegas Yunus mengatakan, "Aku orang Ibrani dan aku takut akan Allah yang menciptakan laut, langit dan alam semesta."
Hal ini menjadikan semua awak kapal menjadi takut. Tetapi mereka heran, mengapa dalam keadaan seperti ini Yunus bisa tertidur dengan nyenyak di ruang bawah kapal. Sementara semua awak kapal telah berdoa masing-masing kepada Allahnya. Yunus merasa bahwa bangsa Asyur itu lebih baik dihukum dan dihancurkan oleh Tuhan. Yunus tidak berpikir bahwa dia tidak punya hak untuk menentang Allah. Karena Allah yang katanya adalah Allah pencipta langit, pencipta laut dan alam semesta itu adalah Allah yang penuh kasih sayang. Dia tidak ingin bangsa Ninive itu tidak mendengar berita dari Allah tentang penghukuman dan penyelamatan. Tetapi pemikiran ini tidak ada pada Yunus. Oleh karena itu, Allah mengejar dengan murkanya melalui badai. Para awak kapal tidak ingin melemparkan Yunus ke dalam laut, sekalipun Yunus bersedia untuk dilakukan hal itu kepada dirinya. Namun kita melihat bahwa Yunus sungguh-sungguh tidak mempunyai belas kasihan seperti Allah kepada orang-orang berdosa yang perlu diselamatkan. Itulah kesombongan rohani daripada Yunus, bahwa dia merasa lebih benar daripada Tuhan. Awak kapal tidak ingin menghukum Yunus dengan melemparkannya ke laut. Mereka adalah dari berbagai-bagai kepercayaan kepada Allah mereka. Tetapi bahkan Yunus, seorang yang percaya kepada Allah, dia tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang Ninive itu. Dia berpikir bahwa pandangannya tentang orang Asyur yang biadab itu lebih baik dihukum. Itulah sebuah kesombongan rohani yang menentang Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya, kita jangan mempunyai kesombongan rohani, karena Tuhan adalah Tuhan yang pengampun. Hal ini tidak ada di dalam pikiran Yunus. Marilah kita mengoreksi diri kita supaya kita taat kepada kehendak Allah. Dan kita memiliki belas kasihan kepada siapa Allah ingin memberikan belas kasihannya. Bukan pendapat kita, tetapi kehendak Allah lah yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Biarlah kita selalu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan menyadari diri tidak seperti Yunus. Sekalipun ia tidak takut kepada Tuhan, ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Hal ini sungguh tidak menunjukkan kebenaran yang ada di dalam hati Yunus. Janganlah kita tidak menyadari bahwa seringkali kita bertindak menurut pikiran kita sendiri dan bukan menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus akan mengoreksi hati kami apabila di dalam hati kami ada kesombongan ketika kami melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami untuk pergi kepada suatu suku, kepada seseorang yang Engkau ingin
supaya mereka diselamatkan. Tetapi kami memiliki kebencian, kami memiliki rasa enggan karena kami mempunyai pendapat sendiri tentang suku bangsa tertentu, tentang sekelompok orang tertentu, dan kami ingin agar mereka dihukum. Ampuni kami ya Tuhan atas segala pikiran dan kesombongan kami yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Ajarlah kami melihat kepada Kristus yang mengasihi setiap orang dan rela memberikan dirinya untuk semua orang yang perlu diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat dari Allah Bapa, tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih-Nya, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.